Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribekti Herunuddin dari NIM 134. Akan mempresentasikan sempro yang berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pengembangan konten dakwah Islam pada era digitalisasi. Untuk latar belakang sendiri, di era digital saat ini kecerdasan buatan telah mengalami kemajuan pesat dan merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam studi keagamaan. AI didefinisikan sebagai teknologi yang mampu mensimulasikan kecerdasan manusia melalui algoritma dan data. Teknologi AI juga dapat mendukung edukasi yang lebih interaktif dan pelestarian manuskrip kuno yang berharga. Penerapan kecerdasan buatan dalam dakwah Islam merupakan salah satu topik diskusi di kalangan ulama dan cendekiawan, selain karena manfaatnya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan dakwah. Digitalis sendiri adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital, sedangkan digitalisasi dakwah adalah proses mengajak orang ke jalan Tuhan, yaitu iman dan pelaksanaan syariat Islam dengan menggunakan media digital. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi AI dapat mendukung pengembangan media dakwah Islam secara efektif dan inovatif di era digitalisasi, serta sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan jangkauan, kualitas, dan relevansi pesan dakwah terhadap kebutuhan umat Islam. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi AI dapat mendukung pengembangan media dakwah Islam yang lebih efektif, inovatif, dan relevan di era digitalisasi. Untuk manfaat penelitian yaitu AI dapat dimanfaatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pengelolaan aktivitas dakwah. Sebagaimana dunia bisnis yang bisa memanfaatkan AI untuk mengenali konsumennya, maka demikian juga dalam dunia dakwah. Dai harus mengenali objek dakwahnya. Oleh karena itu, penting bagi seorang dai untuk bisa memfokuskan audiensnya dengan menggunakan AI ini. Dengan menggunakan AI, dakwah digital dapat memiliki cakupan yang luas. Misalnya, seorang dai dapat melakukan dakwahnya secara live streaming ataupun melalui blog dan media sosial, sehingga semua orang dapat melihatnya tanpa harus hadir. Untuk penegasan istilah yaitu AI dalam bahasa Inggris adalah disiplin ilmu yang fokus pada pengembangan komputer dan sistem yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang awalnya lebih baik dilakukan oleh manusia. Untuk dakwah sendiri merupakan kewajiban yang bertanggung jawab umat Islam dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan hadis. Ghazali M. Bahri dalam bukunya Dakwah Komunikatif menjelaskan ada beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan dakwah, yaitu media visual, media auditif, media audiovisual. Untuk kajian dan tinjauan pustaka yaitu menurut John McCarthy dan Rayenda, Artificial Intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa AI adalah sebuah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya. Kerangka berpikir, penggunaan AI dalam dakwah memunculkan pertanyaan tentang etika dan moralitas. Penghargaan martabat manusia dapat dilanggar jika teknologi AI digunakan tanpa pertimbangan etis yang matang. Martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan privasi akan diperlemah jika tidak ada regulasi dan sanksi yang jelas. Untuk metode penelitian sendiri yaitu metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, karena memanfaatkan data kualitatif yang dijadikan secara deskriptif. Penelitian ini juga kadang disebut penelitian naturalistis karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti
pustaka yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer umumnya meliputi buku-buku karangan dan tulisan-tulisan, sedangkan data sekunder adalah data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan diteliti, tetapi bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan. Analisis data dilakukan dari awal sejak merumuskan masalah dan berlangsung hingga penulisan hasil penelitian. Karena data yang diperoleh di lapangan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau saran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.